bersama saya di YouTube channel Helwita Padaturante. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai tentang materi untuk memenuhi sebuah tugas ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelum masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya jangan lupa buat teman-teman buat like, comment, and subscribe, dan jangan lupa buat aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, materi saya kali ini mengenai tentang Natural Language Processing atau NLP. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih itu NLP? Apa sih itu Natural Language Processing? Nah, langsung saja kita bahas materinya. Nah, di sini definisi Natural Language Processing atau NLP. Nah, Natural Language Processing ini adalah teknologi yang berkaitan dengan kemampuan komputer dalam memahami, menafsirkan, serta memanipulasi bahasa atau perintah manusia. Nah, NLP ini memadukan berbagai teknologi seperti computational linguistics, statistik, machine learning, serta deep learning. Teknologi inilah yang membuat komputer mampu mengerti bahasa dalam bentuk teks maupun pesan suara. Mungkin ada yang belum mengerti, saya kasih contoh misalnya begini. Misalkan kita menemukan kalimat bahasa Inggris yang isinya, "We need to address this issue." Dan kita ingin menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Lalu kita menggunakan alat terjemahan manual yang tidak didukung oleh NLP. Tanpa memahami konteks dan makna kalimat tersebut, alatnya pun menerjemahkan kalimatnya menjadi, "Kita butuh ke alamat isu ini." Kacau sekali bukan? Gak nyambung? Nah, kemudian setelah kita menerjemahkannya menggunakan alat yang didukung oleh NLP, kita bisa mendapatkan kalimat, "Kita harus membahas masalah ini," yang mana berhasil untuk menangkap konteks kalimatnya dengan baik. Nah, mungkin itu adalah definisi dari NLP atau Natural Language Processing, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pemrosesan bahasa alami. Nah, yang kedua ini ada cara kerja NLP. Nah, cara kerja NLP ini ada dua fase utama, yaitu persiapan data atau data pre-processing dan pengembangan algoritma NLP. Pada fase persiapan, teks perlu dibersihkan, layaknya pada proses data cleaning pada umumnya agar komputer mampu melakukan analisis. TextTarget menjabarkan beberapa cara atau taks NLP yang umum dilakukan dalam proses persiapan data. Antaranya yaitu yang pertama, Tokenisation, fase pemecahan teks menjadi kata-kata yang lebih simpel. Kemudian, Stop Word Removal. Tahap ini menghilangkan kata-kata yang umum dan menyisakan kata khusus yang mengandung suatu informasi. Yang ketiga, Lemmatization dan Stemming, proses pemotongan atau penghilangan kata imbuhan agar kembali ke bentuk asal. Dan yang terakhir ada part of speech thing, proses untuk membubuhkan tanda pada tulisan sesuai bagiannya seperti kata sifat, kata kerja, kata benda, dan lain sebagainya. Nah, setelah melewati tahap persiapan, sistem akan mengembangkan algoritma baru. Nah, algoritma ini biasanya menerapkan rules-based system atau machine learning-based system. Yang pertama itu, rules-based system menggunakan aturan linguistik yang dirancang dengan hati-hati, komprehensif. Nah, pendekatan ini telah digunakan sejak awal pengembangan NLP dan masih digunakan sampai sekarang. Dan yang kedua, machine learning-based system menggunakan metode statistika sampai dengan modeling. Nah, itu yang pertama itu prosesnya menyimpulkan teks kompleks secara otomatis, memahami sekaligus menerjemahkan pesan suara, melaksanakan sentimen analisis, dan meningkatkan efisiensi dokumentasi serta akurasinya.
Nah, yang terakhir adalah contoh pemanfaatan NLP. Peralatan yang pertama itu peralatan berbasis smart home. Pada teknologi AI, NLP ini mempunyai tugas untuk mengenali perintah melalui suara sehingga bisa menjalankannya dengan benar. Kedua, peramban atau browser. NLP ini digunakan dalam berbagai cara di seluruh produk Google, mempengaruhi banyak aspek mulai dari user experience saat melakukan pencarian, aplikasi, terjemahan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, memantau media sosial. Teknologi NLP di dalamnya akan mengirim notifikasi secara otomatis saat ada pelanggan yang menyebutkan atau memenjarakan produkmu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang NLP atau Natural Language Processing. Jika masih ada tambahan dari teman-teman, silakan di komen ya supaya kita bisa membahasnya. Sekian dan terima kasih.